awal saya di sini diwawancarai kenapa banyak gulung tikar. Saya memberikan argumentasi banyak gulung tikar kenapa? Kompetitornya mungkin bisa. Salah satunya itu mungkin quality of service dari masing-masing DTW mungkin kurang beda, menarik atau enggak bagus. Banyak sekali Mbak Dika. Iya, oke. Banyak faktornya ya Pak Punjung ya. Baik sahabat Gemilang, sepertinya seru sekali ya setelah kehadiran Pak Punjung, obrolan kita jadi makin rame ini ya Pak Botrix ya. Tapi saya izin break sejenak, dan sahabat Gemilang, nanti kita bisa melanjutkan kembali perbincangan seru kita mengenai destinasi wisata Gunung Telomoyo. Namun Anda jika ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp di 081578996968. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh. Cie, keluarga besar Ayang mau datang. Mana? Diajak makan apa? Kasih oleh-oleh apa kalau mereka pulang? Kalau aku sih udah pusing kali. Ngapain pusing? Kan sekarang ada Jelajah Magelang. Yes, semua tentang Magelang ada di Jelajah Magelang. Destinasi wisata hingga deretan UMKM anti mainstream ada di aplikasi Jelajah Magelang. Pelaku wisata dan pelaku UMKM bisa banget tuh upload produk foto UMKM-mu hingga promo virtual produk wisata gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Yang mau wisata ke Magelang, jangan lupa ya download aplikasi Android Jelajah Magelang di Play Store atau klik jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Ambulan untuk keadaan gawat darurat, telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo.
Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih bersama Giandika Ruli di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Tentunya juga masih bersama dengan penggiat wisata Gunung Telomoyo. Ada Bapak Mulbudi Santoso atau Pak Bodrek. Ya. Masih semangat Pak? Semangat lah. Masih semangat sekali ya. Dan juga ada Pak Punjung dari Pesona Magelang. Semangat juga ya Pak Punjung? Harus semangat. Harus semangat. Baik, Sahabat Gemilang, yang baru saja bergabung, jadi topik kita hari ini adalah 1 jam bersama destinasi wisata Gunung Telomoyo. Dan Jamus Gemilang bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id dan bisa Anda saksikan kembali di akun YouTube kami Gemilang FM Official. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa melalui chat WhatsApp di 0815 78968968. Baik, sahabat Gemilang, Gunung Telomoyo destinasi wisata yang menawarkan eksotika ya, estetik juga, menjadi salah satu surga pecinta alam dan penikmat petualangan yang ingin menjelajahi pesona alam Kabupaten Magelang. Baik, kita kembali berbincang-bincang dengan para narasumber kita, Pak Bodrek. Ya. Pak Bodrek. Ya. Untuk wisata Gunung Telomoyo itu kan banjir pengunjung ya Pak ya. Itu di luar ekspektasi atau memang sudah ditarget nih Pak? Jadi sebenarnya target kami tidak sebanyak itu ya. Oke. Jadi kita di kunjungan bulan-bulan biasa itu di 1 bulan 25.000 pengunjung. Target kita sih 35.000. Iya. Tetapi di bulan Juni ini sudah melampaui 80.000, sehingga kita harus benah di manajemen tadi yang terkait buka tutup loket itu, sehingga tidak terjadi penumpukan wisatawan di puncak seperti yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Setiap Sabtu dan Minggu beritanya pasti di sosial media rame ya Pak ya. Ada fotonya itu padat merayap Pak. Itu motor-motor, karena memang uniknya di Gunung Telomoyo itu bisa didaki dengan kendaraan bermotor ya Pak ya. Sepeda motor, dan biasanya yang paling banyak sepeda motor ya. Iya betul. Sehingga kita memutuskan kalau hari Sabtu dan Minggu itu jam 8 pagi kita tutup loket pelayanan, sehingga teman-teman yang menikmati sunrise sudah pada turun. Sehingga yang kemarin kan terjadi yang teman-teman sunrise pada turun, yang bawah tidak kita tutup, sehingga di atas stuck, betul-betul stuck, nggak bisa turun, nggak bisa naik gitu. Betul Pak Bodrek, ini akhirnya menjadi evaluasi ya? Menjadi evaluasi bagi kami. Nah, itu evaluasinya apa aja nih Pak? Boleh disampaikan? Satu tentunya itu ya, terkait buka tutup, sehingga itu bisa mengurai kemacetan, karena bagi kami ketika macet tentunya juga sudah tidak nyaman ya. Betul sekali. Sehingga kita mengutamakan kenyamanan bagi pengunjung. Kemudian ada satu masalah juga terkait sampah. Betul. Yang ini belum terurai karena mohon maaf, kita itu juga memang belum begitu sadar tentang sampah. Kita kadang kerepotan juga teman-teman yang ke Telomoyo buang sampahnya di tebing-tebing. Padahal kalau sebenarnya di pinggir-pinggir selokan jalan kita masih mudah untuk memunguti itu ya. Karena kita di satu hari kita bisa 2 kali untuk membersihkan sampah gitu. Betul sekali. Utamanya botol-botol itu. Jadi sekalian himbauan ya teman-teman yang ke Telomoyo, buang sampahnya jangan di tebing-tebing lah, kasihan teman-teman. Tapi memang ada tempat sampahnya ya Pak ya? Ada. Oke. Ini kita di bulan ini menambahi 36 titik tempat sampah. Oke. Dan ini juga menjadi evaluasi karena memang bertambahnya pengunjung. Betul. Otomatis pengunjung itu pasti di luar membawa ekspektasi kami ya. Berapa Pak tadi? 250% ya Pak ya, kurang lebihnya ya. Bulan kenaikannya Juli luar biasa.
Baik, Pak Punjung. Iya. Bagi pihak Pesona Magelang itu apakah juga ada evaluasi Pak terkait kenaikan pengunjung yang ada di Gunung Telomoyo ini? Kalau dari pihak kami selaku stakeholder di Pesona Magelang, evaluasi mungkin hanya memberikan sebuah input bagi teman-teman saran ya. Ya, karena wewenang operasional adalah ada di beliaunya. Beliau atau di ranah Telomoyo sendiri. Tetapi mungkin tidak ada salahnya akan memberikan sebuah input atau masukan kepada teman-teman pelaku di sana karena kita saling bersinergi ya Pak. Ya, betul. Itu kuncinya saling bersinergi dan saling memberikan evaluasi, saling memberikan saran. Jadi bagaimana agar Pesona Magelang itu punya kontribusi terhadap semua stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang. Kuncinya itu Mbak pertama. Yang kedua, kalau tadi disampaikan Pak Budrik terkait dengan buka tutup jalur ibaratnya seperti itu sangat logis dan itu sebenarnya strategi yang jitu untuk mengurangi sebuah kemacetan. Satu. Kepadatan. Nomor dua, tentang safety-nya pasti diperhatikan sama beliaunya. Kurang lebih seperti itu Mbak Dika. Iya, apalagi ini kan jalannya mendaki ya Pak ya. Kalau terjadi kan terjadi kemacetan apalagi dengan membawa kendaraan bermotor itu resikonya tinggi. Motor yang panas, tiba-tiba mogok. Nah, itu sudah diantisipasi Pak. Jadi kita juga sudah menyiapkan satu tim rescue. Jadi teman-teman kalau yang mau muncak ke Telomoyo, di tiket sudah tertera nomor rescue kami. Oh, sudah ada ya. Jadi kalau teman-teman gembos banyak, bensinnya habis atau mohon maaf ada insiden, segera aja kita cantumkan nomor WA rescue kami di tiket itu. Dan fast respon ya Pak? Fast respon. Oke, baik Pak Bodrex. Pak Punjung, itu pasca pandemi COVID-19 itu wisata Kabupaten Magelang termasuk yang cepat bertumbuh ya Pak ya? Cepat bangkit. Cepat nggak sih Pak? Kalau Magelang ya memang relatif sih, karena ada beberapa destinasi atau objek lain itu mungkin malah belum bangun, mungkin ada Pak. Masih tertidur. Masih tidur ya. Oh, masih tidur. Ada yang masih tidur karena memang pergerakannya sangat sulit, tapi ada beberapa destinasi objek lain yang sekarang ini sangat luar biasa, enggak cuma lari nih, maratonnya udah luar. Contohnya half maraton ya. Contohnya ini teman saya yang sebelah ini. Ketepas ini kan destinasi nanjak-nanjak. Telomoyo juga nanjak-nanjak, tetapi objek ini luar biasa memang. Daerah sana itu lagi nanjak dan menarik sekali objeknya. Iya. Ini kan back to village atau back to nature-nya, alamnya luar biasa memang di sana ya. Terkait dengan itu, Magelang yang arah ke barat lagi ada beberapa tempat, misalnya Nepal Van Java itu juga luar biasa. Betul. Terus ada lagi beberapa destinasi yang lain Sukomakmur, itu Mangli Skyview. Nah, teman-teman kita di sana langsung pulih. After COVID atau after pandemi ini mereka sudah bisa beraktivitas dengan sangat rutin dan padat kayaknya. Tetapi ada teman-teman kita yang lain yang belum pulih juga Mbak. Nah itu tergantung dari sarprasnya atau mungkin karena faktor lain. Ada beberapa faktor, tentunya visitor sendiri atau pengunjung itu milih, sekarang pinter milih. Dan dia punya wewenang milih untuk objek yang mana yang mereka sukai. Mereka suka. Nah, akhirnya mereka punya pilihan jatuh pada Awang Telomoyo misalnya, atau mungkin ke Ketepas. Nah, Ketepas itu kenapa bisa moncer sekarang? Sentuhan beliau ada. Sentuhan lagi-lagi. Pak Bodris lagi-lagi Pak Bodris. Karena ada Menara Langit itu something wow gitu loh. Ya, bahasanya betul. Something wow. Karena apa? Mungkin destinasi yang lain nggak berani jur-juran tentang pendanaan bikin betul itu mungkin. Nah, tetapi nggak cuma dana, tapi touch-nya tadi Mbak Dika. Itu yang membuat destinasi di Magelang itu sedikit banyak daerah pegunungan sana itu naiknya luar biasa. Persentasenya nggak cuma 50%, aku yakin itu lebih dari 70%. Pak. Bahkan Telomoyo itu di bulan Juli 250% kenaikan dari. Iya, luar biasa. Jadi 80.000 sekian ya Pak ya. Itu persentase naik segitu udah luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ya itu butuh touch orang-orang pariwisata tuh the right man in the right place tuh Mbak. Kita butuh itu. Saya yakin teman-teman pelaku di Pesona Magelang itu bisa memetakan mana destinasi yang benar-benar dikagumi oleh para pengunjung, apalagi kaula muda ya Pak. Banyak mungkin saya estimasi atau kalkulasi kalau yang berkunjung ke Awang Telomoyo Ketep itu memang
campur ya. Tapi yang Telomoyo karena butuh adrenalin karena harus naik jeep atau naik motor ya. Betul sekali. Mungkin ke kaula muda iya. di sana itu. Apalagi kalau ke Gunung Telomoyo itu medannya tuh tidak gampang semudah ke Borobudur ya, Pak Punjung ya. Jauh itu pasti butuh energi juga. Butuh effort pasti, Pak. Ya. Tapi ternyata banyak yang suka banyak yang tertarik untuk mengunjungi. Itu kan ada sesuatu yang something special yang diberikan oleh para pengelola ini, akhirnya bisa goal ini. Baik Pak Bodrek, silakan. Jadi kebetulan ini kan bulan-bulan terbaik kita mendapatkan view yang cukup bagus. Di mulai Juni, Juli, Agustus bahkan sampai September, 4 bulan ini menjadi view terbaik. Walaupun sangat dingin ya. Kita di Telomoyo itu bisa di dini hari di sunrise itu bisa 10 sampai 11 derajat Celcius. Oh, itu dinginnya. Dingin banget. Tapi masih dingin-dingin ya, sudah minus ya. Tapi hampir mirip Eropa, Pak. Iya, di suhu-suhu seperti itu kalau pas cuaca atau bulan-bulan baik seperti ini yang ditunggu oleh wisatawan adalah lautan awan atau awan yang di bawah itu kita. Cantik sekali. Itu cantik sekali. Betul sekali. Dan belum tentu sekali datang langsung dapat itu. Belum tentu ya, Pak? Belum tentu. Nah, itu yang kemudian menjadi repeat order. Aku pengen datang lagi. Pokoknya harus bisa dapat view ini. Kemarin saya dapat tamu itu dari Bogor. Dia sampai 7 kali ke Telomoyo. Wow. Dan dia buktikan dengan mengclipping tiketnya. Ini luar biasa. Ini terniat ini Pak Bodrek. Terniat itu. Sampai pada dia datang ketiga baru dapat lautan awan. Kemudian datang lagi dan sampai ke tujuan itu dibuktikan dengan foto-foto dan clipping tiketnya. Dan memang sosial media itu luar biasa perannya ya Pak Bodrek. The power of social media dari teman-teman influencer ini luar biasa. Luar biasa karena dari sosial media tersebut itu orang-orang jadi penasaran. Ini seperti apa Gunung Telomoyo secantik ini, bisa naik kendaraan pula ya. Harganya ramah kantong. Nah, ini terkait harga nih tiket nih. Boleh dong Pak Bodrek di-spill dong harga wisatanya. Jadi kalau hanya pengen menikmati Telomoyo, dapat lautan awan, menikmati oksigen mewah di Telomoyo, nggak harus mahal. Dengan 15.000 tiketnya, nggak harus mampir ke spot misalnya, kan spot-spot ada awang-awang, ada triangle, ada Telomoyo Park, kemudian ada Taman Langit. Tidak harus ke situ pun, katakan kita dengan kantong 50.000 tiket misalnya 2 orang nih pacaran nih 15 30 sampai di atas Indomie. Indomie hanya 10.000 Indomie telur. Berarti berdua merakyat ya harganya ya. Iya, dan kita harganya standar semuanya karena memang kita ada satu aturan ketika siapapun yang kemudian melanggar standar harga itu memang kita keluarkan dari paguyuban. Ada sanksinya ya Pak Bodrek ya. Karena yang ditakutkan masyarakat wisatawan kalau datang di tempat wisata itu jor-joran gitu loh Pak Sehingga Bodrek. jangan khawatir kalau ke Telomoyo ketutup harganya istilahnya itu ya. Di kafe-kafe kita, di spot-spot kita itu kan juga jualan kopi, itu juga harganya tertera di situ sangat jelas. Tentunya beda dengan teman-teman Pok Darwis ya, dengan kopi itu. Baik Pak Bodrek, itu salah satu informasi tiket wisata ya. Betul. Anda bisa ke sana bersama keluarga, pasangan, sekarang siapapun itu. Dari kalangan keluarga lebih mendominasi. Lebih banyak. Nah, keluarga otomatis kemarin liburan sekolah itu banyak yang hadir. Ini ramah anak berarti ya Pak Bodrek. Betul. Jadi bukan hanya ramah anak tetapi ramah lansia juga. Wah. Ini seriusan ini lansia. Serius. Kita kemarin banyak yang DM kami dengan usia 60 ke atas apakah memungkinkan? Karena bayangannya kan naik gunung nih. Gitu kan Pak. Tetapi jeep kami yang melayani memang tidak seperti jeep yang teman-teman yang lain dengan off-road dan lain sebagainya, main air. Kami memang punya SOP karena yang dinikmati adalah view pegunungan, jadi kecepatannya juga tidak harus cepat, jadi mereka betul-betul bisa menikmati dan di spot yang diinginkan atau direkomendasikan oleh kru kami, mereka bisa foto, mereka bisa bikin video dan berarti bisa pakai jeep dengan pengemudinya yang sudah handal ya, sudah profesional. Bersertifikasi. Jadi sahabat Gemilang jangan khawatir untuk bisa berliburan ke wisata Gunung Telomoyo. Baik sahabat Gemilang, untuk Pak Punjung nih, Pak Punjung, tentunya di wisata Gunung Telomoyo itu perlu adanya sinergi juga ya dari pelaku-pelaku usaha lain. Nah, untuk Pesona Magelang ini gimana? Ada ide-ide ke depannya, Pak? Kalau dari Pesona Magelang ya bersinergi dengan semua destinasi wisata ya.
Tetapi kalau yang di Telomoyo ini punya manajemen pribadi yang skillnya udah luar biasa. Tetapi kami bersinergi dalam rangka untuk meningkatkan dan memajukan Pesona Magelang seluruh destinasi, enggak cuma satu tempat tapi semuanya ya Pak Bodrek. Termasuk disupport peningkatan kapasitas sama teman. Karena apapun Borobudur kan punya jam terbang yang lebih tinggi. Ya, kami banyak termasuk pelayanan driver kami Mas. Kami sering ngambil teman-teman VW untuk menjadi narasumber bagaimana melayani tamu. Jadi keberadaan Pesona Magelang ini sangat dibutuhkan. Betul sekali, apalagi VW di Borobudur itu banyak sekali ya Pak Punjung ya. Memang sekarang sudah ibaratnya menjamur dan itu menjadi kebutuhan dalam dunia pariwisata khususnya di kawasan area Borobudur ya Mbak. Karena itu menunjang untuk kegiatan tourism activity namanya itu, karena Borobudur harus ada penyangga. Salah satunya untuk kegiatannya ada di beberapa objek. Banyak sekali ya, kalau penyangganya Borobudur memang banyak sekarang. Tetapi salah satunya ada VW, ada Jeep, dan bahkan saya membuat program namanya Village Tour itu dengan andong atau dengan cycling atau sepeda. Ada juga saya bikin programnya walking tour Pak. Walking tour itu bagi yang tamu-tamu tidak mau naik andong atau mungkin ada bahasa orang asing atau bahasa orang barat itu trekking ya, semacam trekking bukan sih Pak? Jalan-jalan walking tour ada. Walking tour ya. Kalau orang barat atau orang asing lebih ke sense of humanity karena mereka nggak mau lihat kuda itu menarik penumpang terlalu berat itu Pak yang mereka menjadi perhatian. Nah, ada komunitas itu dan kami bisa ada solusi lain bisa dengan naik sepeda atau cycling tour tadi, ada walking tour atau jalan itu. Oke, kalau jalan itu seperti itu, Mbak. Iya, kalau jalan saya jadi pernah dengar itu kayak walking heritage gitu ya, Pak ya. Itu apakah nanti mungkin bisa ya, Pak? Kan kalau di Borobudur itu kan banyak kan ya. Itu bisa. Mungkin di Gunung Telomoyo juga bisa nih. Ada. Ada. Komunitas trekking kita sering kedatangan komunitas HES. Jadi mereka rata-rata lansia juga. Wow, luar biasa ya para lansia ini. lansia ini. Mereka tidak menggunakan jasa sewa motor maupun jeep, tapi mereka jalan. Oke. Dan rata-rata justru mah dari kalangan mapan itu, Mas Punjung. Itu memang untuk spot, untuk usaha untuk menyiapkan diri. Dan rata-rata sudah ini ya, sudah lansia. Sudah lansia yang semangat ya. Baik Pak Bodrek, Pak Punjung, ini ada satu pertanyaan dari Pak Hari di Pakis. Apakah ada tempat menginap di wisata Gunung Telomoyo tapi bukan yang camping, ada nggak sih Pak? Jadi sekarang ini Mas Punjung juga harus hadir sebagai salah satu investor nanti yang ke Telomoyo. Sekarang permintaan penginapan ini luar biasa, baik yang dari kelas homestay, hotel, resort itu sangat luar biasa. Betul sekali. Dan di Telomoyo di sekitar area parkir sekarang sudah ada 16 homestay yang terdata. Sudah. Ya, dari mulai harga 100-an ribu satu tamu dapat sarapan. Ada yang 150.000 dan itu semua terdata, bisa diminta datanya yang harga mau minta berawal dari yang mulai 100.000 dapat sarapan sampai 150.000 per orang gitu. Dapat sarapan. Itu tersedia informasinya di loket. Sehingga wisatawan nggak bakalan terlalu mahal. Bingung juga ya Pak. Tetapi yang pengen lebih pelayan lebih ada namanya Sunset Fall itu kamar dari mulai 1.700.000 sampai 3.600.000 juga tersedia. Luar biasa. VIP kelas itu. Itu VIP dan memang itu di dekat sana ya Pak, di area sana ya. Jadi kalau mau kemana-mana juga dekat ya. Dekat. Baik, Sobat Gemilang, nanti kita lanjut lagi obrolan seru kita bersama penggiat wisata Gunung Telomoyo Bapak Mulbudi Santoso atau Pak Bodrek, dan juga dari Pesona Magelang Pak Punjung. Jangan beranjak, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dev, kenapa sih? Kok kayaknya pusing banget? Ini nih, bestiku dari Lampung mau main ke Magelang. Dia tanya-tanya tempat wisata yang bagus di sini. Oleh-oleh yang enak. Banyak banget deh pertanyaannya. Lu tahu kan aku kudet soal kayak gitu? Oh alah, itu permasalahannya. Tenang aja Dev, sekarang kan ada aplikasi Jelajah Magelang. Di sini banyak produk UMKM menarik yang bisa dijadikan oleh-oleh, dan tentu aja ada banyak daftar tempat wisata kece di Magelang. Wah, praktis ya Nit, daripada cari-cari di sumber yang gak jelas kan ya? Iya bener banget, buruan download di Play Store sekarang. Jelajah Magelang,
merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang destinasi wisata di Magelang hingga deretan UMKM anti mainstream di Magelang. Bagi Anda pelaku wisata atau pelaku UMKM di Magelang, dapat mempromosikan produk secara gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Ayo, segera download aplikasi Jelajah Magelang di Play Store atau kunjungi website jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, Mas, keren banget resto kamu. Makanannya enak-enak, suasananya cozy, spot fotonya juga estetik banget. Pantesan aja rame banget pengunjungnya ya. Iya, makasih. Aku kerja keras loh bangun resto ini buat masa depan kita. Tapi Mas taat bayar pajak nggak nih? Ya pasti dong. Bayar pajak kan untuk menambah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Wah, calon suamiku. Selain pintar bisnis, juga taat bayar pajak nih. Jadi makin sayang. Segera bayarkan pajak restoran, rumah makan, warung makan, dan usaha catering Anda sebelum jatuh tempo. Pajak yang dikenakan adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng, atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Waduh, Blay iki ono turis mrene. Excuse me, sir? Yes. Where can I tour sightseeing nature in Magelang? Yes. What? Yes. Bus, kongmung yes wae. Kuwi pengen delok destinasi wisata nang Magelang. Kondono wae aplikasi Jelajah Magelang. Mau kunjungi destinasi wisata di Magelang? Download aja aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Bagi Anda yang ingin juga mencari produk UMKM di Kabupaten Magelang atau mau promoin produknya secara gratis, klik aja s.id Jelajah Magelang. Bisa juga di jelajah.magelangcup.go.id. Alright, let's go and Jelajah Magelang. Download sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Yong, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Anda masih bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh. Tentunya masih bersama juga saya Gianji Karuli dan Bapak Bodrex, dan juga ada Pak Punjung dari Pesona Magelang. Dengan topik yang luar biasa, 1 jam bersama destinasi wisata Gunung Telomoyo. Oke. Sepertinya terus semangat ya ini ya Pak Bodrex ya. Pak Bodrek, mungkin ada saran bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Gunung Telomoyo nih Pak? Ya, jadi tips atau saran di bulan-bulan ramai seperti ini, ini adalah bulan-bulan terbaik, masih ada Agustus dan September, di mana kita bisa melihat tadi yang ditunggu adalah lautan awan. Itu biasanya bisa dinikmati jam-jam antara sunrise ya, nanti setelah sunrise jam 7, setengah 7 sampai jam 9 pagi. 9 pagi. Ya, itu masih sangat sangat. Kemudian saran saya sih kalau bisa di weekdays ya, karena sekali lagi Sabtu dan Minggu ini sangat luar biasa. Pasti full ya Pak? Pasti full, sehingga mau foto aja kadang susah. Jadi kalau yang benar-benar pengen menikmati, ambil dari hari Senin sampai Jumat. Bagi sahabat Gemilang yang ingin ke Gunung Telomoyo nih Pak, menggunakan armada pribadi, ada saran nggak nih Pak? Oh iya, jadi sekali lagi tadi kalau pakai mobil pribadi kan memang ada kebijakan dari pengelola, karena Gunung Telomoyo ini di bawah Perhutani, demi untuk pertimbangan kenyamanan dan keselamatan itu memang mobil pribadi tidak diperkenankan untuk naik. Bayangkan saja kalau di hari Sabtu Minggu bisa naik katakan 50 atau 100 mobil ke atas, itu gimana crowdednya kita nggak bahaya sekali, apalagi yang baru sekali atau 2 kali ke situ, sehingga memang pengelola menyediakan jasa penyewaan jeep maupun jasa penyewaan sepeda motor untuk bisa didaki. Kalau yang pakai sepeda motor dari rumah, pakai sepeda motor sendiri bisa langsung. Dan perlu digarisbawahi kalau mobilnya sehat, tapi kalau nggak punya skill menyetir juga bahaya ya Pak. Bahaya sekali. Jadi tetap harus disarankan wajib pakai jeep, disewakan ya. Dan memang mobil pribadi tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian satu lagi Mbak, karena memang cuaca bagus ini, pas kebetulan cuaca dingin-dinginnya, jangan lupa pakai jaket dan membawa obat-obat juga yang dibutuhkan ya Pak Bodrex ya. Baik Pak Punjung, kita ketahui bersama destinasi wisata di Kabupaten Magelang itu nggak ada habisnya. Mungkin ya bulan depan ada muncul lagi nih ya tempat wisata baru. Bagi Pesona Magelang sendiri Pak, harapannya apa Pak Punjung untuk pariwisata di Kabupaten Magelang? Harapan kami sebagai stakeholder di Pesona Magelang, tentunya harapan pertama adalah kami ingin mencoba bahwa Magelang itu tidak kalah dengan kabupaten lain. Benar nggak Pak? Betul. Kita hanya satu minusnya, tidak punya pantai. Semua kita punya ya. Tapi yang lain kita punya semua Mbak. Semua punya. Baik. Kenapa kita optimis? Karena semua menarik yang ada di Kabupaten Magelang ini. Benar. Jadi something new, karena apa? Kita nggak punya pantai, tetapi kita tutup dengan, atau kita cover dengan banyak destinasi yang muncul yang sangat luar biasa. Tapi mainan air kita punya, rafting kita punya ya. Ya, kalau mainan air kita punya destinasi untuk arung jeram atau rafting ini di Sungai Elo, ada Sungai Progo juga. Dan yang lain nggak punya, Jogja itu nggak punya rafting. Kita punya, cuman nggak punya laut aja. Punya lagi loh. Apa Pak? Pemandian air hangat tempuran. Pemandian air hangat juga satu objek yang menarik juga, karena banyak bisa ya di sana. Di tempuran itu baru ya. Dan akan bermunculan teman-teman destinasi yang baru yang tentunya sangat menyenangkan dan bisa memanjakan bagi para visitor atau tamu atau pengunjung nanti Mbak. Bukan hanya pengunjung jadi dari domestik ya. Jadi wajib berkunjung ke Magelang ya. Wajib berkunjung Magelang itu. Bukan hanya 1 hari. Nggak bisa sehari, bisa 3 hari Pak. Iya. Dan kita udah prepare di kawasan Magelang itu homestay sekarang banyak. Khususnya di daerah Borobudur ini kita banyak homestay. Nah, tadi udah disinggung sama Bu Drek, kita sampaikan ada homestay yang arah ke Telomoyo tadi ya. Nah, ini satu perkembangan yang bagus. Di Ketepas juga ada homestay. Nah, apa yang nggak ada di Magelang? Ada semua Mbak. Sekarang udah ada. Kita harus saling sinergi, saling kolaborasi. Itu yang penting dalam pariwisata itu saling support, saling kolaborasi dan saling bersinergi, itu penting sekali. Jadi hashtagnya
wajib piknik ke Magelang gitu ya. Wajib piknik ke Magelang, betul sekali Pak. Betul, wajib piknik di Magelang. Ada homestay nggak cukup 1 hari ya? Nggak cukup 1 3 hari ya minimal. Baik, jadi silakan sahabat Gemilang yang ada di luar sana pun untuk nabung ya Pak ya. Nah oke, baik, terima kasih Pak Mul Budi Santoso, Pak Bodrex, Pak Punjung, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan informasi wisata yang lagi fenomenal di sosial media, yaitu wisata Gunung Telomoyo. Sukses untuk wisata Gunung Telomoyo, sukses untuk pesona Magelang, dan sukses juga untuk Radio Gemilang dan sahabat Radio Gemilang. Dengan studio yang baru ini, saya merasa comfort, ini luar biasa. Luar biasa ya, lebih atmosfernya cantik beda ya. Atmosfer beda. Ketika siaran pertama itu masih agak dikit beda, sekarang udah lega gitu loh. Lebih cantik ya Pak Punjung ya. Cantik ini, bener ini. Kayak penyiarnya juga. Mempesona. Terima kasih Kominfo. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Dharma juga, teman-teman yang lain. Baik sahabat Gemilang, terima kasih. Saya Gianti Karuli, Pak Bodrex, Pak Punjung, dan juga kru Gemilang FM pamit undur diri. Mungkin bisa dada-dada, say hi Pak. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu di Jamus Gemilang selanjutnya ya. Baik, jangan lupa untuk selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Bye. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio